Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Kita semuanya disertai oleh Tuhan, amin. Yang disertai Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Puji nama Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selalu nyata. Dan pagi hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan saya percaya kehadiran Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu dan sehati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh hadir kembali di tempat ini Tuhan. Bersama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kami semua di tempat ini mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu membawa korban syukur kami yang terbaik untuk Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir menyatakan kehadiran-Mu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, hati kami menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Katakan lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Katakan lagi dari awal, setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Ini yang kami syukuri Tuhan. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Sekarang ucapkan terima kasih, terima kasih. Buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih. Berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Nyanyikan kembali Bapak Ibu. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam di setiap masalah, tiap tetes, bahkan setiap masalah dan tetesan air mata. Namun kami tetap tahu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya.
Bapak Ibu saudaraku, ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Ku bersyukur, berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Boleh sambil angkat tangan sama-sama ucapkan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami alami penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Ya, ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih katakan lagi, buat kasih setiamu Tuhan. Oh, buat kasih setia, ya buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Siapa alami kebaikan Tuhan, mari sembah, mari bersyukur, mari berterima kasih kepadanya. Oh, ya kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan yang selalu kami nyatakan. Oh, hidup kami Tuhan, haleluya. Namanya Shalabo, namanya Shalabo, nama Shataka ya lama ya lama ya lama lama. Ora Shataka lama 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 lama. Pagi hari ini hati kami sangat bersyukur Tuhan. Wajah kami berseri-seri sebab kami tahu setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh alami kesetiaan Tuhan, kami boleh alami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau menyertai langkah hidup kami. Pagi hari ini mari kita semuanya angkat hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Sembah Dia, sembah, sembah Dia. Berterima kasih kepadanya, bersyukur, oh bersyukur, bersyukur. Ya angkat hatimu sembah, angkat suaramu sembah, bersyukur kepadanya, bersyukur
yang alami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Buka kedua tangan kita bersama-sama seperti ini Bapak Ibu saudaraku. Oh nama syatakara lama-lama. Tengadakan wajahmu dan pandang Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Dia ada di tengah-tengah kita. Hinama syatakara lama yara labara 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 labara. Biar setiap hati dilimpahi dengan ucapan syukur pagi hari ini. Hinama syatakara yara labara 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 labara. Oh raba syatakara labara 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 labara. Hinama syatakara labara 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 labara. Rabasyata karala barala barala barala. Oh rabasyata karala barala barala. Hinamasyata karala barala barala. Hinamasyata karala barala 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 barala. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kebaikan, kami diberikan berkat-berkat Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan, kami alami mujizat Tuhan. Kami memiliki keluarga yang baik, kami memiliki pekerjaan yang baik, kami memiliki pelayanan yang baik sampai hari ini. Semua karena Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan, semua karena kemurahan hati Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur, 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 syukur Tuhan. Inamaya syakaramo, inamaya syakaramo. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Akan setiap kami lewati persoalan dan tiap tetes air mata, kami tetap melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tetap merasakan Tuhan. Oh rabasyata karala barala barala. Hinamasyata karala barala barala. Oh rabasyata karala barala barala. Oh rabasyata karala barala barala. Terima kasih dan terima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Kau baik. Lebih dalam lagi pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu, mensyukuri setiap berkat yang sudah kami nikmati, kebaikan yang terus ada dalam hidup kami, dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah hilang dari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kau setia dalam hidup kami, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Terima kasih Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selalu. Katakan kepada Dia, Bapak Ibu, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kamu, katakan Kau setia, Kau setia, Kamu, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Kau setia. Pagi hari ini siapa yang mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Siapa yang alami pemeliharaannya dalam hidup kita? Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Pagi hari ini mari menyembah Dia dengan muatan syukur kita. Sebab Dia setia, Dia Bapa yang baik. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Mari angkat sembah kita bersama-sama, Bapak Ibu saudaraku. Iralama yasikarala waralaba. Kami sembah Kau. Oh, kami sembah Kau. Oh, kami sembah Kau. Oh, kami naikkan syukur kami padamu, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Mari sembah Dia. Kami alami Engkau, kesetiaan-Mu, oh kebaikan-Mu Tuhan. Hinamayaralamo, haleluya. Oh, mari sembah segenap hati. Oh, kami sembah Kau. Hinamayaralamo. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Oh, haleluya. Hinamayaralabayasi. Oh, mari bersyukur. Haleluya. Oh, ini syukur kami. Oh, kepadamu, hanya bagimu Tuhan.
segenap hati, segenap jiwa. Oh, iralama yasi karala barala barala, iralama yasi karala barala barala, uralama yasyata karala barala barala, iralama yasi karala barala barala. Ya, mari terus naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Iralama yasi karala barala barala, iralama yasi karala barala barala, uralama yasyata karala barala, iralama yasyata karala, iralama yasi karala barala, iralama yasyata karala. Bahkan ketika kami ada di dalam kesesakan, Engkau tetap menunjukkan kasih dan setiamu dalam hidup kami. Bahkan ketika kami jauh dari-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah menghapuskan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Iralama yasyata karala barala barala barala. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita satukan hati kita. Mari kita bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Sekalipun hari ini kita di dalam lembah kekelaman, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita alami pertolongan Tuhan, mari tetap mengucap syukur. Oh, sebab kita percaya di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan yang baru Dia perbarui bagi setiap kita. Ketika kita mengucap syukur Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, memenuhi hati dan pikiran kita. Iralama yasyata karala barala barala. Mari angkat kedua tangan kita sekali lagi Bapak Ibu. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat tuntunan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Kau sudah menyembuhkan dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau melihat setiap ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Iralama yasyata karala barala, iralama yasi karala barala, iralama yasyata karala barala barala. Engkau melihat setiap tetesan ucapan syukur kami Tuhan. Iralama yasi karala barala barala, uralama yasyata karala barala, iralama yasi karala barala, iralama yasi karala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Bahkan pagi hari ini pun Tuhan kami alami Engkau. Kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih dan setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau katakan Kau setia. Kau setia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini hati kami dilimpahi oleh ucapan syukur. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Dan Engkau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersyukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu saudaraku. Dia hadir bagi setiap kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. I am weak, but Thou art strong. Amen. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long. Oh, as I walk, let me walk close to Thee. Sama-sama kita lambaikan tangan kita, Bapak Ibu. Just a closer walk with Thee. Oh, granted, Jesus is my plea. Oh, daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Biar ini menjadi doa kita bersama, Bapak Ibu saudaraku, bahwa apapun boleh terjadi asal kita berjalan dengan Tuhan, itu semua aman dan cukup dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. When my people life is so, oh, you know time for me will be no more. Guide me gently, safely, oh, to Thy cross. Let me walk close to Thee.
sama-sama nyanyikan. Just a closer walk with me. Granted, Jesus is my plea. Oh, daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Katakan daily walking close to thee. Oh, let it be, dear Lord, let it be. Amen. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Dia Tuhan yang setia buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Lebih lagi katakan Engkau satu-satunya Allah kami yang maha kuasa, maha mulia. Terpujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai lebih lagi bagi Dia. Terlukiskan, semua katakan kasih yang Kau berikan. Amin. Karya berpegang, katakan tiada bandingannya. Kasih setia menjagaku yang datang. Bahwa Yesuslah Tuhan. Kita dingin semua.
Dia menjaga setiap kita semuanya. Amin. Sama. Aku nyatakan bahwa Yesuslah. Mari bersorak. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata. Boleh sambil tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala semua. Maha kuasa semua yang di atas, dulu sekarang. Yeah, yeah, yeah. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai. Yeah, 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 yeah. Sampai selamanya. Yesus, sorakan haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedatif Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang setia,
Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang telah mewahyukan kitab suci itu kepada kami. Roh Kudus itu yang membantu kami dalam segala keterbatasan kami untuk kami memahami kebenaran-Mu yang jauh melampaui akal dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menikmati kebenaran-Mu itu dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Dan biarlah firman-Mu itu memenuhi pikiran, hati, dan bahkan perasaan kami. Mempengaruhi kehendak kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dan kami percaya Tuhan, di mana ada rupa Kristus lewat kami tidak perlu mengejar-ngejar berkat. Kamilah yang akan memberi berkat buat keluarga, buat gereja, buat tempat di mana kami beraktivitas. Kami menjadi berkat buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini, dan kami menjadi berkat buat alam semesta ini. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, karena kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami, dan yang jelas gereja saudara sudah didoakan oleh seluruh pemimpin di gereja kami, dan kami percaya doa kami dijawab oleh Tuhan. Saudara, segala mujizat yang terjadi, segala kekuatan di tengah hambatan yang terjadi, dan tak kala kita mampu tegak berdiri, itu adalah bukti bahwa doa itu ada. Amin. Suatu hari saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan di dalam badai. Saya akan membacakan satu firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 148 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai api dan hujan, es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Dikatakan apa saudaraku? Angin badai yang melakukan firman-Nya. Jadi saudaraku, kalau terjadi badai, terjadi gempa bumi dan sebagainya, saudaraku, perhatikan baik-baik. Badai itu adalah hambanya Tuhan. Badai itu, saudaraku, adalah pelayannya Tuhan yang melakukan perintah dari firman-Nya. Saya katakan begini, saudaraku, kalau badai itu adalah pelayan Tuhan, maka badai yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu badai ekonomi, entah itu badai politik, entah itu badai kesehatan, entah itu badai bergereja, ya entah itu badai rumah tangga, percayalah saudaraku, kalau badai itu di tangan Tuhan, maka badai itu akan memurnikan saudara. Badai itu akan melatih saudara menjadi orang Kristen yang lebih hebat. Saudara, kalau kita mempelajari tentang badai, saudaraku ya, di dalam Perjanjian Lama ada 3 hal yang sangat penting, saudaraku. Ya, badai itu sebenarnya menggambarkan tentang murka Tuhan dan penghukuman atas musuh dari umat Tuhan. Ya, nanti Anda boleh baca di rumah Yeremia 23 ayat 19, bagaimana Tuhan menghajar dengan badai orang-orang fasik, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang menghina Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang nekat ngelawan Tuhan, itu dihajar sama Tuhan, saudara. Akan ada waktunya. Kemudian suatu pembelaan Tuhan buat umatnya. Anda boleh baca nanti Mazmur 83 ayat 15. Jadi saudara, bagaimana Tuhan ketika melihat umatnya terdesak, saudaraku, maka Tuhan mendatangkan badai untuk melindungi umatnya dari serangan musuh-musuh umat Israel. Ya, ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel yang keluar dari Mesir dengan badai, dengan tiang api dan tiang awan yang amat dahsyat itu. Bagaimana Tuhan menunjukkan pembelaannya kepada umatnya. Dan yang menarik, bahwa badai itu juga memiliki sebuah peran, yaitu pelatihan, pemurnian dari Tuhan buat umatnya. Nah, saudaraku, hari ini saya akan mendas untuk kita mendalami bagian yang ketiga ini, saudara. Ya, karena saya tadi dengerin semua lagunya dari awal sampai akhir, saudaraku, ini nggak ada janjian sama sekali, saudara. Nampaknya ini sangat terkait dengan apa yang saya sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, saya akan mengajak untuk kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 107 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-30.
Mazmur 107 ayat 23 sampai 30. Oh, ini sudah ada ya. 1, 2, 3. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung, seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Kemudian kita baca lagi Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Markus pasal 4, ayat 35 sampai 31. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara, satu kali saya melayani di kota Pintan, di negara China. Saya melayani di dalam rally, ya sudah cukup lama, semua aman-aman, saudara. Tapi tiba-tiba ketika saya pengen pulang dari kota Pintan, ya untuk menuju ke sebuah kota di mana pesawat terbang saya akan terbang ke Jakarta, saudara. Tiba-tiba terjadi badai yang begitu luar biasa, padahal saya sudah naik mobil, saudara. Dan kemudian oleh si supir itu bilang, Pak, kita mesti balik lagi, Pak. Kita nggak bisa melewati jembatan yang melewati laut itu. Saya tanya kenapa? Sampai ini kalau badai itu datang, mobil pun akan bisa mental dari jembatan itu. Sehingga akhirnya pulang, saudara. Saya balik lagi ke tempat di mana saya melayani dan saya akhirnya tambah berapa hari lagi di sana, saudara. Sehingga akhirnya pesawat terbang saya, tiketnya hangus dan sebagainya. Itu yang terjadi, saya melayani dengan tenang di tengah jalan, tiba-tiba ada badai. Saya ingatkan bahwa saudara, hal yang sama juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, dalam bidang-bidang yang lain, saudara. Badai itu bisa terjadi saat kita mengalami ketenangan, tiba-tiba terjadi badai. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 107 ayat 23, ada sebuah ketenangan yang digambarkan di situ. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Perhatikan baik-baik, kalau kita baca Mazmur 107 ayat 23, orang yang ditimpa dengan badai ini bukan orang yang malas, bukan orang yang jahat, saudara. Bukan orang kriminal, saudara. Tapi mereka adalah orang-orang yang tough, yang teguh, yang berani.
orang-orang yang produktif, orang-orang yang kreatif. Kenapa saudaraku? Karena mereka melakukan yang namanya perdagangan bukan di laut tapi di samudra, lautan luas. Mereka bukan orang malas. Mereka orang rajin. Mereka orang pinter. Mereka adalah orang-orang yang punya pengalaman dan keilmuan dalam soal kelautan. Makanya mereka bisa berdagang di samudra tersebut. Ayat 24, mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudaraku, mereka bukan saja pedagang yang ulet, yang cerdik dan sebagainya. Tapi mereka adalah orang-orang yang juga mengalami Tuhan. Mereka melihat akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Coba kita lihat ke Markus pasal 4 yang kita baca tadi, saudara. Murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus, yang ada di dalam kapal itu, saudara. Murid-murid itu bukan orang yang malas. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Dan kalau Anda baca dalam Markus pasal 1, saudaraku, murid-murid itu tak kalah ada di Bait Allah, di Kapernaum, saudara. Murid-murid itu adalah orang-orang yang melihat keajaiban Tuhan. Bagaimana Yesus mengajar dengan kemampuan hikmat yang melampaui pengajar-pengajar yang lain. Sehingga semua orang kagum. Yesus juga menyembuhkan orang yang, Yesus juga melepaskan, membebaskan orang yang kerasukan setan di Bait Allah. Setelah keluar dari Bait Allah, saudaraku, Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Yesus melepaskan juga dari orang-orang yang kerasukan setan. So, mereka adalah murid-murid Yesus yang lagi sedang mengikuti perjalanan Yesus, yang mendengarkan hikmat Yesus, yang diajar untuk menjadi lebih cerdas, tapi sekaligus menjadi orang-orang yang melihat keajaiban Tuhan. So, kalau saya melihat gedung ini, saudaraku, buat saya ini adalah keajaiban Tuhan. Coba Anda lihat rumah Anda. Jangan-jangan itu juga adalah keajaiban Tuhan. Coba Anda lihat gelar-gelar yang kau punya. Jangan-jangan itu adalah keajaiban Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita di sini adalah orang-orang yang mau berjuang, bukan? Orang-orang yang mau rajin, bukan? Orang-orang yang mau cerdik, bukan? Orang-orang yang mau punya pengalaman di dalam segala pelayanan, di dalam segala pekerjaan, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produktivitas yang baik, yang berguna. Jangan-jangan saudara antara kita juga sudah menyaksikan bagaimana keajaiban Tuhan terjadi di rumah tanggamu, di dalam kesehatanmu, di dalam gerejamu, dan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami akan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bukan malas. Tapi tiba-tiba, saudaraku, Mazmur 107 ayat 25 menimpa murid-murid Yesus dan menimpa kita semua. Mazmur 175 berkata, ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Saudaraku, murid-murid Yesus tak kalah ada di dalam skoci itu, saudaraku, tiba-tiba sekonyong-konyong angin badai menimpa danau itu, saudara. Saudara, kenapa sih Tuhan mengirim badai itu, saudara? Poin yang pertama yang saya ingin katakan begini. Rencananya lebih besar dari apa yang kita rasa dan pikirkan. Sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Rencananya lebih besar dari apa yang kita rasa dan kita pikirkan. Coba kita baca Mazmur 176. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. So, kata jiwa di sini, saudara, jangan saudara artikan berdasarkan teknis psikologi, saudaraku. Jiwa di sini kalau kita kembali kepada budayanya orang-orang Ibrani atau perjanjian lama, itu berbicara tentang rasa. Rasa bersyukur, rasa bangga, rasa bersukacita, rasa sedih, itu bicara tentang rasa. So, coba kita bayangkan murid-murid Yesus yang ada di sekoci itu ketika berhadapan dengan danau itu, saudara. Mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa bangga, bukan? Seorang nelayan yang punya pengalaman. Mereka adalah seseorang yang memiliki sebuah rasa berani menghadapi danau yang cukup luas itu.
Tapi sekaligus mereka juga adalah orang-orang yang punya akal. Sebagai seorang nelayan yang udah mungkin bukan puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali. Pengalaman itu membentuk semacam sistem dalam pikirannya. Semacam metode atau cara untuk mengarungi danau itu. Mereka punya akal. Tapi yang baik-baik, pada titik itu Tuhan mengenolkan yang namanya rasa bangga, rasa hebat. Tuhan mengenolkan yang namanya akal mereka. Sehingga mereka kehilangan akal. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita sekarang ini menghadapi situasi seperti itu. Kau punya rasa bangga. Tapi hari ini rasa bangga itu tidak bisa menopang hidupmu. Tidak bisa menopang engkau untuk melihat masa depanmu. Kau mungkin punya akal, kau mungkin punya ilmu. Tapi kalau Tuhan nolkan semuanya itu, engkau akan melihat engkau tak berdaya akan semuanya itu. Saya ingin katakan begini, tak kala Tuhan nolkan semua itu bukan untuk mencederai saudara. Tapi ada sebuah rancangan Tuhan yang melampaui akal dan rasa kita. Yesaya 55:8 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat firman Tuhan, saudara. Jangan kau hanya mengandalkan rasa dan pikiranmu. Firman Tuhan harus tetap nomor satu di dalam hidupmu. Rancangan dan kehendaknya harus menjadi nomor satu dalam hidupmu. Tapi kadangkala semuanya terganggu dengan rasa bangga, akal yang hebat itu terganggu, saudara. Dan Tuhan peduli untuk menolkan semua itu sehingga engkau bisa melihat firman yang memimpin hidupmu. Yang kedua, saudaraku, kepeduliannya lebih besar di saat badai. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Kepeduliannya lebih besar di saat badai. Ya, Mazmur 107:28 berkata seperti ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Tuhan peduli, saudara. Tak kala Tuhan mendatangkan badai, bukan Tuhan tertawa sama saudara. Bukan tertawa sama murid-murid Yesus. Bukan. Tapi Tuhan peduli dengan saudara. Di saat saudara menghadapi badai yang Dia kirim. Yang menarik begini, saudara. Tak kala kita melihat catatan di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Saudara, coba kita lihat. Apa yang terjadi di situ, saudara? Murid yang peduli sama Yesus, atau Yesus yang peduli kepada murid-muridnya? Kalau kita coba mengimajinasikan Markus pasal 4 tadi, saya menemukan begini, ini murid Yesus, ini peduli sama Yesus. Saya lagi membayangkan begini dalam sebuah imajinasi saya, ketika mereka ada di dalam kapal itu, ketika danau digoncang, dengan badai yang begitu besar, air masuk ke dalam perahu itu dan perahu itu sudah mulai oleng. Saya lagi membayangkan begini, sebagai seorang nelayan yang punya pengalaman yang rasa bangga yang hebat, dia coba berusaha dengan akal yang kemampuan, dia membuang air dari kapal itu sehingga supaya kapal itu tidak tenggelam. Tapi Yesus tidur. Yesus sepertinya nggak peduli. Yesus tenang di situ, saudara. Kita nggak bisa menyelami hikmat Tuhan, saudara. Kita nggak bisa menyelami rencana Tuhan. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang coba berusaha membela Tuhan, bukan? Tuhan, gereja kami adalah sedang masalah. Banyak orang lagi sedang coba berusaha untuk menjelek-jelekan Kau. Tuhan, aku bela Engkau. Aku peduli pada Engkau. Oh, terima kasih. Tuhan bilang. Mungkin kau lagi sedang membela Tuhan di tengah usahamu, di tengah pekerjaanmu dan sebagainya. Kita membela Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara. Selama engkau bersikap membela Tuhan, saya mau kasih tahu, kekuatanmu, akalmu terbatas. Terus sampai Yesus tenang. Yesus hendak menunjukkan. Sampai pada sebuah titik. Rasamu gak mampu, bukan? Akalmu gak bisa, bukan?
Yesus lagi sedang menunjukkan itu. Bukan berarti Yesus gak peduli, saudaraku. Nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Oh, Yesus sangat peduli. Dan dia peduli, hidupmu lebih penting daripada gedungmu. Hidupmu lebih penting daripada uangmu. Hidupmu itu lebih penting daripada pekerjaanmu. Hidupmu lebih penting daripada penampilanmu. Yesus lebih peduli apa yang di dalam, bukan apa yang di luar. Saudara, kadangkala Tuhan dengan pisau badai di tangannya lebih dahulu mengoperasi keluar kecemasan sebelum menenangkan badai kehidupan. Tadi kalau kita baca baik-baik Mazmur 107 tadi, saudara, Tuhan gak langsung menghentikan badai itu loh. Dikatakan mereka penuh dengan kesesakan. Dan akhirnya Tuhan mengeluarkan kecemasan mereka. Baru pada ayat yang selanjutnya, Tuhan tenangkan badai itu. Ini menunjukkan Yesus lebih peduli dari hatimu. Ini juga menunjukkan apapun yang terjadi itu ditentukan oleh situasi hatimu. Dan apa yang menjadi isi hatimu. Kalau isi hatimu gak beres, sekalipun badai itu sudah menjadi tenang, engkau akan tetap menjadi orang yang tidak beres. Maka Tuhan lebih dulu mengeluarkan kecemasannya. Apa yang menjadi kepedulian Tuhan dalam hidupmu. Hidupmu lebih penting dari apapun. Itulah cinta Tuhan buat kita semua. Yang ketiga, saudaraku, kuasanya lebih hebat dari kekuatan badai yang mengerikan. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Kuasanya lebih hebat dari kekuatan badai yang mengerikan. Ya iyalah, dia yang memberitakan pasti yang lebih kuat lah, saudara. Saya bukan lagi sedang nyindir Tuhan sih. Tapi di sini saya ingin menegaskan kepada saudara bahwa badai itu di tangan Tuhan. Kalau di tangan Tuhan, saudaraku, artinya dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Tuhan yang lebih berkuasa atas kekuatan badai itu. Mazmur 127-29 berkata seperti ini. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Saudara, menarik begini, saudara, di dalam catatan Injil Markus, kalau di dalam Mazmur, saudara, seolah-olah Tuhan itu ada di atas badai. Dia tidak ada di dalam badai. Seolah-olah dalam Mazmur itu, saudara, Tuhan itu, Yahweh itu, Adonai itu, saudara, tidak bersama-sama dengan orang-orang percaya dan umatnya. Oh enggak, saudara. Kalau kita baca Injil Markus, saudara, Yahweh, Adonai yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia bersama-sama dengan muridnya. Dia ada di dalam kapal itu. Dan Yesus itu juga ada di dalam badai itu. Siapa bilang kalau engkau menghadapi badai Yesus itu jauh dari hidupmu? Siapa bilang kalau gereja Betani menghadapi badai Yesus tidak ada di dalam gereja Betani? Siapa bilang? Maka jangan menggunakan akal dan rasa kita, saudaraku. Siapa bilang? Siapa bilang kalau engkau sudah mencapai sebuah kesuksesan, tiba-tiba engkau jatuh dan seolah-olah Tuhan tidak ada dalam hidupmu? Tidak, saudara. Yesus selalu hadir. Yesus selalu hadir. Yesus selalu hadir dan hadiratnya itu adalah menguatkan kita. Saudara, hadiratnya itu adalah satu-satunya modal untuk kita menghadap masa depan hidup kita. Dari hal ini kita belajar tentang siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas badai kehidupan. Adonai, Yahweh adalah pribadi yang berdaulat atas badai kehidupan. Dia mengirimkan badai buat gereja Betani. Ada amin? Ada amin? Kok saudara meragukan ini? Ada amin, saudara? Loh, kok saudara jawabnya pelan banget? Tak kala Tuhan mengirimkan badai, Tuhan bukan lagi sedang mengutuk Betani. Bukan, saudara, bukan. Tuhan mengirimkan badai atas gereja Betani. Tuhan mengirimkan badai atas keluargamu. Mengirimkan badai atas kesehatanmu. Mengirimkan badai untuk ekonomimu. Itu bukan kutukan Tuhan buat hidupmu. Kecuali kalau kau bukan anak Tuhan. Dia mengirimkan badai, saudara, dan dia menggunakan badai. Nah, ini penting, jangan berhenti sampai mengirimkan badai. Kalau mengirimkan badai, saudara, wah,
Ini mah Tuhan mah nyiksa kita ini. Tapi dia menggunakan badai untuk apa tadi? Untuk menjadi pisau bedah. Dengan badai itu saudaraku, kita tahu bahwa kita adalah orang yang cemasan. Dan kecemasan itu saudaraku dibedah oleh Tuhan. Dia menggunakan badai itu untuk memurnikan hatimu. Dia menggunakan badai itu untuk memurnikan gereja Betani. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Tapi saudaraku, gak selama-lamanya dia gunakan badai. Dia membatasi badai itu. Akan ada saatnya nanti Yesus yang adalah kepala gereja dari gereja Betani. Yesus yang adalah kepala gereja dari kita semua keluarga Kristen. Dia akan berkata, diam kau badai, diam. Dan percayalah, badai itu akan tenang. Amin. Yang keempat saudara. Pemurniannya pasti tercapai sekalipun sulit untuk kita lalui. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Pemurniannya pasti tercapai sekalipun sulit untuk kita lalui. Saudara, gak ada yang enak di dalam badai saudara. Saya ketika mengalami badai di kota Pintan itu, saudara, gak enak buat saya harus nambah hari lagi. Tiket pesawat saya harus hangus. Ya pelayan-pelayan saya di Jakarta itu harus batal, saudaraku. Gak enak. Gak enak saudaraku gereja Betani itu menghadapi badai. Gak enak kalau ekonomi itu menghadapi, gak ada yang enak saudaraku, sulit untuk itu. Tapi saudaraku saya menarik saudaraku kalau kita baca Mazmur 107:30, perhatikan kata dituntunnya. Itu dipakai kata nakah. Saudaraku kata nakah itu adalah kata yang ada dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga. Engkau menuntun aku di jalan yang benar. Arti begini saudaraku. Tuhan tidak menginginkan Betani itu di dalam jalan yang salah melulu. Tuhan tidak menginginkan anak-anakmu, orang tuamu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu di jalan yang salah terus. Akan dituntunnya. Nah kalau kita baca Mazmur 178 ayat 72. Tuhan yang menuntun itu adalah Tuhan yang punya skill, kemampuan yang sangat baik sebagai seorang coacher yang mengcoaching orang-orang yang sedang dilatihnya. Ayub 31:18 itu seperti seorang ayah, seperti seorang ibu yang menuntun anaknya. Saudara bayangkan kalau seorang ibu menuntun anaknya, kalau nakal disemes. Kalau dia melakukan yang baik dipuji, itu ibu dan ayah yang mewakili hatinya Tuhan. So aku coba kita lihat Markus pasal 4 ayat 40 dan ayat 41. Bagaimana Tuhan mengoperasi sesuatu yang buruk di hati murid-muridnya. Mereka ini bukan orang-orang Kristen baru loh saudara. Mereka sudah mendengarkan pengajaran Yesus. Mereka sudah melihat mujizat dari Yesus. Tapi masih ada yang gak beres dalam hatinya. Saudara, firman ini bukan saja untuk saudara. Terlebih-lebih lagi untuk saya. Saudara, saya mesti hati-hati. Mana saudara kita baca Markus pasal 4 ayat 40. Di situ firman Tuhan berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi saudara, ada sesuatu yang ada dalam murid-muridnya. Takut. Ini adalah problem besar saudara. Nah yang menarik begini saudara, ketika Yesus mengatakan ini, dia mengatakan bukan dengan menghakimi loh, dengan kalimat ketegasan, dengan kalimat penghakiman, enggak. Tapi sebuah kalimat pertanyaan. Saya teringat aku kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tuhan enggak langsung memberikan kalimat penghakiman kepada mereka. Tuhan mengutamakan kasih buat Adam dan Hawa. Dan Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan bertanya, siapa yang suruh makan buah ini? Tuhan bertanya untuk menyadarkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Tuhan itu sebagai seorang konselor yang baik. Dia tidak menghakimi saudara, dia bertanya supaya engkau sadar. Ayat 41 dikatakan begini, mereka menjadi sangat takut berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya.
Ayat 41 ini saudaraku menarik. Ada sebuah peralihan saudara. Dari badai yang begitu besar. Akhirnya mereka melihat. Siapa orang ini? Ada semacam fokus yang dialihkan oleh Tuhan kepada dirinya. Kadang-kadang Tuhan memakai badai. Untuk menarik fokusmu kepada Tuhan. Saudaraku, ada seorang yang bernama Susan May Warren. Dia bilang begini, saudaraku. God is in the storm. They thought the winds blow and my life feels torn apart. If I can just trust Him, I'll discover Him at the center. Tuhan itu ada di dalam badai. Sekalipun badai itu meniup dan perasaan saya ini sudah hancur berantakan. Tapi jika saya dapat percaya kepada Dia, saya akan menemukan Dia di dalam pusat hidupku. Tuhan kadang-kala memakai badai untuk mengalihkan fokusmu pada masalah kepada Tuhan. Tuhan memakai badai untuk kau tidak berfokus pada rasa bangga dan akalmu. Tuhan memakai badai untuk kita berkata, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Hanya Engkau yang bisa apa-apa. So, coba sekarang kita perhatikan tentang proses bagaimana Tuhan mengubah mereka. Apa sih yang diubah? Apa yang berubah? So, coba perhatikan baik-baik kalimat ini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemudian berubah menjadi apa, saudaraku? Mereka menjadi sangat takut. Loh, mungkin Anda berpikir apanya yang berubah? Yang terjadi malah, Yang terjadi malah kualitas takutnya itu makin besar. Yang tadi begitu takut, kok sekarang menjadi sangat takut. So, memang kalau kita membaca semata di dalam bahasa Indonesia atau terjemahan, kita nggak bisa menemukan perubahan ini. So, seolah-olah ada sebuah perubahan yang makin mengerikan. Sebenarnya enggak, saudara. Saya akan bagi untuk kita melihat. Kata takut yang pertama dipakai. Ya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kata takut ini yang dipakai itu, saudaraku, itu dipakai kata delia. Deiloi. Mengapa kamu begitu takut? Itu dipakai kata deiloi. Mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudaraku, kata ini juga ada di dalam Matius pasal 8 ayat 26, itu sama dengan peristiwa yang sama di danau. Matius juga mengucapkan itu, Markus juga mengucapkan itu. Saudaraku, kata deiloi ini merupakan sebuah kata sifat tentang rasa takut yang menguasai hidup seseorang, dan ini sangat spesifik. Saudaraku, kata deiloi di dalam kata sifat ini itu hanya 3 kali dipakai di dalam perjanjian baru. Saya ulangi, saudaraku, hanya 3 kali dipakai di dalam perjanjian baru. Yang pertama Matius 8:26, dan kemudian Markus yang kita baca tadi, dan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, menarik, saudaraku, kata deiloi ini di dalam 3 ayat tersebut, saudaraku, kata takut ini itu selalu dikaitkan dengan ketidakpercayaan. Saya ulangi lagi, saudaraku, kata deiloi ini, takut ini, saudaraku, adalah merupakan sebuah takut yang spesifik, di mana orang takut itu karena dia nggak percaya. Dan kalau kita baca Wahyu pasal 21 ayat 8, saudara, orang yang seperti ini, saudaraku, adalah orang yang binasa. Orang yang dikuasai oleh deiloi ini, saudaraku, itu sama dengan orang keji, orang pembunuh dan sebagainya. Oh, kenapa bisa begitu ya? Coba saudara perhatikan 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kata deiloi itu dipakai kata delias, itu kata benda. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi saudaraku, delias itu, saudaraku, itu bukan roh dari Tuhan. Halo? Jadi sebuah ketakutan yang membuat Anda yang bersumber dari Anda yang tidak percaya kepada Tuhan, itu bukan dari Tuhan.
Kata Delias ini, saudaraku, itu menunjukkan fearfulness. Anda tuh menjadi orang yang serba ketakutan. Aduh, takut ekonomi hancur, takut nggak ada duit, takut tua, saudaraku, takut gereja semakin goncang, kehilangan jemaat. Oh, serba takut, saudara. Kata Delias ini, saudaraku, juga mempunyai arti cowardice. Kamu ini orang pengecut. Pengecut sekali kamu ini. Orang yang dikuasai oleh roh ketakutan. Kalau Anda baca Roma 8 ayat 15. Itu kata yang sama ada di situ dalam kata bendanya. Itu sebenarnya roh perbudakan. Dan kalau orang yang dikuasai oleh roh perbudakan, dia tidak punya kekuatan untuk menatap masa depan. Dia tidak punya kekuatan untuk bisa tegak berdiri. Dia tidak akan punya kasih. Yang ada adalah kebencian, kemarahan, kepahitan. Dan dia tidak akan menjadi orang yang tertib di dalam memanage segala sesuatu. Dia menjadi orang yang kacau. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Supaya tak kala Delias itu tidak ada, saudaraku, maka ada roh yang memberikan kita kekuatan, yang membangkitkan gereja Betani kekuatan, yang membangkitkan gereja Betani penuh dengan kasih, yang membangkitkan gereja Betani penuh dengan ketertiban. Siapa di sini yang berkata, Tuhan, aku rindu bahwa roh Delias ini tidak ada dalam diriku dan di dalam gerejamu. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, saudaraku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap-siap untuk menghadapi badai. Dan Tuhan akan mengoperasi semuanya itu buat kita semua. Amin. Sekarang kita lihat, saudaraku, ya. Ini takut yang pertama itu dipakai kata Delias. Kemudian, saudaraku, kita sekarang masuk nih. Mereka menjadi sangat takut. Karena dalam bahasa Indonesia dipakai kata takut juga, saudaraku. Nah, saudaraku, kata takut di situ dipakai kata phobon. Ya, mereka menjadi sangat takut itu dipakai kata phobon. Ya, takut ini memang juga bisa punya arti takut, tapi beda dengan Delias. Phobon ini juga merupakan sebuah ketakutan. Sebagai orang Kristen kita mungkin takut. Sebagai pemimpin gereja kita mungkin takut. Kita takut menghadapi goncangan, kita takut menghadapi masa depan. Itu ada sesuatu yang wajar. Tapi namanya phobon ini, saudaraku, itu membuka sebuah ruang untuk kita respect sama Tuhan, untuk kita mempercayai Tuhan. Di dalam Delias tidak ada. Malah engkau meninggalkan Tuhan. Malah engkau menjauhkan Tuhan. Tapi dalam phobon, kita bisa respect dengan Tuhan. So, kalau kita baca Efesus pasal 5 ayat 33. Hai suami, hendaklah engkau mengasihi istrimu. Dan istri hendaklah menghormati suamimu. Itu dipakai kata phobeo. Phobos. Bukan takut. Ketakutan sama suamimu, bukan. Tapi oleh karena suamimu telah mengasihi engkau, maka respeklah kepada suamimu yang menjadi representasi Kristus yang mengasihi istri. Respect, hormat. So, murid-murid Yesus bilang, siapa orang ini? Kok bisa membuat badai ini begitu tenang? So, kalau mereka ketakutan, so, mereka akan lari dari Yesus. Tapi mereka tetap hadir dan ada di hadapan Yesus. Dan Yesus hadir dalam hidup mereka. Dan mereka bilang begini, siapakah engkau? Ini bukan sebuah pertanyaan yang meragukan Yesus. Tapi sebuah pertanyaan yang menggoncangkan imannya. Kalau dia dulu mengetahui Tuhan sebatas pengetahuan. Hanya sebatas rasa bangga. Tapi pada titik ini, mereka melihat Yesus dengan perspektif yang lain. Saudara, saya ingin tutup khotbah saya dengan sebuah perkataan dari seorang hamba Tuhan yang bernama Oswald Chambers. Saya langsung terjebakkan saja, saudara. Hal yang dahsyat, yang luar biasa tentang Allah adalah ketika engkau takut akan Tuhan,
engkau tidak akan pernah takut dengan segala sesuatu. Tapi di saat engkau tidak takut akan Tuhan, engkau akan menjadi serba ketakutan. Saudaraku, badai yang terjadi dalam hidupmu hendak mengatakan satu hal dalam hidupmu, kepada kita semua, kepada Anda, kepada para pemimpin di Gereja Betani ini. Yuk, cukup saja takut kepada Tuhan, maka engkau akan punya kekuatan untuk kita bisa menghadapi ketakutan-ketakutan yang lain. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saudara, saya tidak tahu apakah hari ini menghadapi badai hidup. Kau lagi sedang menghadapi badai keluarga. Menghadapi badai ekonomi. Kau lagi sedang menghadapi badai sakit penyakit. Mungkin ada saudara kau menghadapi badai kanker dalam hidupmu. Dan mungkin ada di antara saudara yang berkata, ini adalah bukan mungkin jadi ini adalah ibadah yang terakhir ketika aku datang di gereja ini untuk beribadah. So, aku jangan pernah kau berkata Tuhan salah. Tuhan selalu benar dan baik buat hidupmu. Mari bersama-sama soko kita melihat badai yang terjadi bukan dengan akal dan rasa kita, saudara. Tapi mari bersama-sama kita melihat berdasarkan apa adanya tentang Tuhan. Karena kita mempercayai Dia. So, aku sering berkata di sini, aku Tuhan, aku takut. Aku takut Tuhan. Tapi hari ini aku tidak mau dikuasai oleh ketakutan Delias. Aku tidak mau jadi orang pengecut di hadapan Tuhan. Tapi biarkan Tuhan, aku takut padamu. Dan aku ingin mempercayai bahwa Engkau melampaui segala sesuatu. Rancangan dan rencanamu melampaui apa yang saya pikirkan. Apa yang saya rasakan. Engkau lebih hebat dari segala sesuatu. Hari ini Tuhan, saya hanya berkata kepadamu, walaupun segala sesuatu gak bisa dicerna oleh pikiran. Yang gak bisa dicerna oleh rasa. Hari ini Tuhan, aku hanya ingin berkata, Yesus, Engkau sangat baik. Engkau baik. Engkau luar biasa. Yang berkata di sini aku Tuhan, aku goncang, aku takut Tuhan. Tapi aku ingin mempercayaimu. Aku ingin fokus padamu. Bolehkah engkau angkat tanganmu, saudaraku? Engkau angkat tanganmu, engkau angkat tanganmu. Engkau angkat tanganmu di sini. Malaikat lagi sedang melihat siapa orang yang ingin mengikuti kata firman. Engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Engkau angkat tanganmu. Bagi saudara yang angkat tangan, bolehkah kau bangkit berdiri? Bolehkah kau bangkit berdiri? Kita nyanyikan satu lagu ini sebagai sebuah doa kita, saudara. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku. Yang percaya katakan angkat tangan, saudaraku. Yang percaya angkat tangan. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat. Menolongku. Terima kasih. Terima kasih. Ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku.
kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan, walaupun badai masih belum berlalu, hari ini saya ingin katakan kepadamu, kami berterima kasih. Penyertaan-Mu, rencanamu berbeda dengan apa yang aku pikirkan dan aku rasa. Engkau berdaulat atas hidupku, hidup keluargaku dan bahkan gereja ini. Kalau ada badai Tuhan, kami bersyukur karena badai itu lagi sedang memurnikan gereja ini. Lagi sedang memurnikan keluarga kami. Lagi sedang memurnikan hati kami. Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Kata yang percaya, amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk saudara. Sebelum memberikan yang terbaik, mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, yang boleh mengingatkan setiap kami, apapun yang kami hadapi, badai sekalipun boleh kami hadapi, tapi kami tetap memilih untuk terus percaya padamu, percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh sempurna. Engkau Tuhan yang bertahta, yang berdaulat atas setiap hidup kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Hengki Setiawan. Engkau yang berkati lebih lagi, Engkau yang pimpin kehidupannya lebih lagi, supaya dimanapun Kau tempatkan beliau boleh jadi berkat bagi sekitarnya. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik, bukan karena kami merindukan untuk mendapat yang terbaik dari Engkau, tapi kami memberi yang terbaik karena kami sadar kami telah menerima yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari satu hati kita katakan, amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang ingin menyerahkan anaknya bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Oh, Engkaulah
Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.